Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Iman dalam keraguan Thomas. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita merenungkan kisah yang sangat menyentuh hati yang tercatat dalam Injil Yohanes mengenai keraguan Thomas setelah kebangkitan Yesus. Dalam Injil hari ini kita menemukan bahwa Thomas tidak hadir bersama murid-murid lainnya ketika Yesus pertama kali menampakkan diri setelah kebangkitannya. Dan ketika mendengar laporan dari para murid bahwa Yesus telah hidup kembali, Thomas dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan percaya kecuali jika ia melihat sendiri bekas paku di tangan Yesus dan mencucukkan jarinya ke dalam lukanya. Peristiwa ini menggambarkan betapa manusiawi keraguan itu. Thomas, sebagaimana kita semua, ingin melihat, merasakan, dan mengalami sendiri kebenaran yang diberitakan. Thomas ingin meyakinkan dirinya dengan bukti yang nyata, sesuatu yang bisa ia pegang dan percayai dengan matanya sendiri. Ini adalah respon yang sangat wajar, bukan? Saat kita menghadapi ketidakpastian atau hal yang di luar pemahaman kita seringkali merasa membutuhkan bukti atau tanda yang jelas. Namun yang luar biasa adalah bagaimana Yesus dalam kasih-Nya yang tak terbatas tidak menghakimi keraguan Thomas. Sebaliknya, Yesus datang kembali dan memberikan kesempatan kepada Thomas untuk melihat dan menyentuh lukanya. "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah," kata Yesus kepada Thomas. Pada akhirnya, Thomas mengakui Yesus dengan kata-kata yang penuh makna, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Saudari dan saudara yang terkasih, peristiwa ini mengajarkan kepada kita beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, kita diajarkan bahwa keraguan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau tutupi. Keraguan adalah bagian dari perjalanan iman bagi kita yang manusiawi. Thomas mengajarkan kita bahwa dalam proses pencarian iman, kita diperkenankan untuk bertanya, meragukan, dan mencari penjelasan. Keraguan bukanlah akhir dari iman, tetapi justru awal dari pertumbuhan iman yang lebih dalam. Yang kedua, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam keraguan kita. Seperti Tuhan Yesus yang kembali mendatangi Thomas dan memberikan kesempatan bagi Thomas untuk menyentuh lukanya. Demikian pula, Tuhan Yesus selalu hadir untuk kita, bahkan dalam keraguan yang mendalam. Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan pencarian kita. Dalam momen keraguan kita, Tuhan Yesus hadir untuk memberikan keyakinan, untuk menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas. Tuhan Yesus tidak marah pada keraguan kita, tetapi justru menuntun kita untuk menentukan iman yang lebih kuat. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa iman yang lebih besar adalah iman yang datang meskipun kita tidak melihat segala sesuatu dengan jelas. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Iman yang sejati tidak bergantung pada bukti fisik atau pengalaman langsung yang dapat kita lihat dan rasakan. Iman yang sejati adalah ketika kita percaya, meskipun kita tidak selalu dapat memahami sepenuhnya segala yang terjadi dalam hidup kita. Iman adalah tindakan percaya kepada Tuhan, bahkan dalam ketidakpastian. Perjalanan iman kita tidak selalu mudah. Kita seringkali berada di titik di mana keraguan dan ketidakpastian merudung kita. Namun mari kita ingat bahwa keraguan itu tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk mendekati kita. Sebaliknya, keraguan itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus dan memperdalam iman kita. Seperti Thomas yang akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku, kita pun dipanggil untuk mengalami kasih Tuhan Yesus secara pribadi dan mengakuinya sebagai Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengatasi keraguan-raguan kita, dan agar iman kita semakin teguh meskipun kita tidak selalu dapat melihat dengan jelas. Semoga kita selalu mencari Tuhan Yesus dengan hati yang tulus, rendah hati, dan penuh harapan, hingga pada akhirnya kita dapat berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, dengan kerendahan kami, dan mengakui segala keraguan dan ketidakpastian yang kami alami. Seperti Thomas, kami seringkali mencari tanda dan bukti yang nyata, tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami, bahkan dalam keraguan kami. Berikanlah kami iman yang teguh, meskipun kami tidak selalu melihat dengan jelas. Bimbinglah kami untuk percaya dan mengandalkan kasih-Mu yang tidak terbatas. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.